Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkarul Aulia. Di video ini, kita akan melanjutkan video part sebelumnya. Video kemarin kita sudah memperoleh kurva stress strain dan data-data yang kita perlukan untuk membuat kurva tersebut. Nah, di video part 2 ini, kita akan menentukan titik-titik tertentu. Di sini ada breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan yield point. Kemudian kita juga akan menentukan modulus Youngnya. Yang pertama adalah breaking point. Breaking point adalah titik di mana material tersebut putus atau patah. Nah, biasanya itu ada di ujung, di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang jatuh gitu. Ini tuh bernilai negatif, jadi kita ambil yang titik sebelum dia putus gitu. Di ujung titik sebelum dia bernilai negatif berarti di sini. Nah, ini titik putusnya. Kita copy. Nah, ini adalah titik putusnya. Kemudian ada maximum point. Maksimum point adalah titik ketika beban mencapai nilai maksimum, ditandai dengan pengecilan perampang lokal. Sebenarnya dari kurva pun kita sudah bisa memperkirakan gitu ya, titik maksimal itu sekitar di sini. Nah, kita bisa cari titik maksimum ini menggunakan rumus maksimum. Max. Kita ambil nilai stres. Jadi nilai kurva Y-nya yang kita ambil. Blok sampai bawah. Nah, ini adalah nilai maksimum dari sumbu Y-nya. Teman-teman bisa lihat ini tuh sekitar 6686. Teman-teman bisa lihat kalau nilai 6686 ini ada banyak sampai kita coba buat dulu sampai sini. Nah, karena ada banyak, kita ambil satu titik saja di mana nilai strain-nya itu berada di nilai maksimumnya gitu. Jadi kita tentuin lagi nilai strain dari yang kita tandai ini yang mana gitu yang paling besar. Kita klik lagi. Kita blok sampai dia titik maksimum dari strain-nya itu 0,0545. Berarti di sini ya. Ini adalah titik maksimumnya. Nah, terus kita hapus yang lainnya. Nah, kita lagi. Untuk paste-nya kita gunakan yang nilainya biar nilainya aja yang kemudian ada proportional point. Proportional point adalah titik ketika nilai stres dan strain itu berbanding lurus atau linear gitu. Caranya kita bisa
memperpanjang kurvanya, kita mungkin copy dulu aja ya di sheet selanjutnya, sheet lain biar tidak mengganggu. Kita tarik sampai bawah. Kita di sini mau lihat di mana sih gitu titik yang ketika stres dan trennya itu linear gitu. Nah, teman-teman bisa lihat titik ketika dia linear itu sekitar di sini dari 0,013 sampai sekitar di sini ya, 0,0169. Jadi sekitar di X 0,013. Nah, sekitar di sini sampai 0,108. Nah, ini adalah perkiraan gitu. Tapi kita bisa menghitungnya dengan membuat kurva modulus Young, di mana nanti kita akan menemukan persamaan garis, dan kalau misalnya R kuadratnya itu mendekati 1, berarti itu data yang akan kita ambil. Kita data, kita sisipkan, pilih bagian tadi lagi, pilih data, tambah, kita tulis modulus. Nah, untuk nilai X-nya kita kira-kira dulu deh yang di sini. Nol koma satu berapa tadi? 17. Ini ya. Dan Y-nya oke. Nah, kita udah dapat ini, tapi kita coba ganti dulu untuk coba dari 0,013 dan nilai, oh maaf, ini yang 0,013. Sedangkan untuk ini kita ambil dari 1,8. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah cukup linear gitu ya. Tapi kita harus pastikan kalau datanya itu apakah mendekati 1, R kuadratnya kita tampilkan persamaan. Nah, teman-teman bisa lihat kalau R yang kita peroleh itu 0,992. Nah, tapi kita bisa coba-coba dulu, siapa tahu kita mendapatkan nilai R yang lebih mendekati.
teman-teman bisa klik dari kita bisa cek dulu, kita bisa klik, kita bisa tambahkan atau kita kurangi nilainya gitu. Kita coba naikkan jadi kita lihat apakah R kuadrat itu jadi semakin besar atau semakin kecil. Bisa klik ke data, kita edit yang modulus-nya, kita ubah misalnya ini sampai 100, karena tadi 102 dan 101 itu kita masih dapat nilai yang memang sudah cukup mendekati 1, tapi kita akan coba lagi misalnya sampai 100. Nah, ini malah berkurang, kita coba lagi. Kalau misalnya kita kurangi yang atasnya kayak gini, dan ini sampai 93, oke, itu lumayan naik ya nilainya. Kita coba sampai batas sini. Nah, ini sudah cukup mendekati. Kita memperoleh nilai R kuadratnya itu 0,9995. Jadi, untuk modulus-nya kita tandai dulu ya. Sampai sini. Coba kita lihat. Nilai. Kurang 1. Jadi, modulus-nya itu adalah data yang kita tandai dengan warna hijau ini. Nilai modulus-nya itu yang mana? Nah, nilai modulus itu yang ini. Yang A. Kan ini Y itu sama dengan AX dikurangi C gitu kan. Ini kita ganti dulu. Nah, kita ubah dari kategori yang umum atau general, kita ubah ke angka. Nah, jadi modulus-nya itu yang ini, yang 38, kita copy. Nah, ini itu nilai modulus yang berdasarkan kurva. Nah, modulus yang itu bisa kita peroleh dengan perhitungan juga, yaitu slope dari stress dan strain-nya. Kita bisa menggunakan slope. Kemudian kita blok. Kemudian strain untuk nilai X-nya.
Nah, ini hasilnya itu sama gitu ya, cuma beda di koma dan ini agak dibulatkan. Nah, untuk proportional point-nya itu adalah, nah ini tuh dari ujung sampai ke ujung itu adalah nilai proportional point gitu, nilai ketika stress dan strain-nya itu linier. Sedangkan untuk titiknya itu adalah titik yang paling ujung dari sini. Ini adalah titik proportional point-nya. Berarti dari data yang kita pilih ini, proportional point-nya yang ini. Kita tandai dengan warna lain. Ini adalah titik proportional point. Kita copy, pindahkan ke sini. Kita tempel menggunakan angka ya. Nah, kemudian titik selanjutnya adalah elastic point. Elastic point adalah titik di mana material akan kembali ke panjang semula apabila bebannya dihilangkan. Singkatnya itu, elastic point itu titik setelah yang proportional point. Artinya, titik elastik itu yang ini. Yang ini. Ini, kita tinggal copy aja. Tempel. Kita tempel. Nah, kemudian yang terakhir ada yield point. Yield point ini adalah titik luluh, titik di mana material akan mengalami pertambahan panjang atau memanjang dengan sendirinya gitu. Ini tuh bisa ditentukan dengan nilai stress strain offset 0,2%. Mungkin untuk yield point ini akan dibuat video tersendiri gitu ya. Kita akan mencari titik potong, titik luluhnya di part selanjutnya. Nah, di part ini kita sudah menentukan modulus Young-nya, kemudian 4 titik interest atau ada breaking point, maximum point, proportional point, dan elastic point. Baik, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.